Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Mas Teresia. Tentunya pada kesempatan kali ini saya akan membahas hal yang berbeda, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang permasalahan informasi dan transaksi elektronik yang saya ambil dari putusan pengadilan nomor 196 garis miring pidana khusus garis miring 2014 garis miring Pengadilan Negeri Bantul. Pertama-tama, saya akan menjelaskan hal yang terjadi dalam kasus yang akan saya bahas. Dalam kasus yang saya bahas, adanya terdakwa yang bernama EH melakukan suatu pencemaran nama baik yang dilakukan kepada pelapor yaitu DH alias Ayas yang memiliki status sebagai pimpinan dari Juli Jogja Jewelry, di mana terdakwa menuliskan sebuah status di laman Facebook miliknya dikarenakan rasa kesal terhadap pelapor dikarenakan suami dari terdakwa yaitu AJ yang menolak untuk dimutasi ke Cirebon lantaran tidak diberikan alasan yang jelas mengapa dirinya harus dimutasi ke tempat lain. Karena hal tersebut, suami dari terdakwa menerima PHK dari pekerjaannya tanpa mendapatkan pesangon. Suami dari terdakwa juga menambahkan bahwa selama bekerja di Juli Jogja Jewelry, pelapor tidak profesional dalam menjalankan pekerjaannya, seperti suka memberikan sanksi dan juga suka melakukan skorsing. Dan adanya beberapa tugas keamanan lainnya yang harus dimutasi ke tempat lain seperti dirinya tanpa alasan yang jelas. Karena mendengar hal tersebut, terdakwa merasa kesal dan juga merasa terbebani karena kondisi keuangan dari keluarga dari terdakwa akibat suami yang terkena PHK. Dengan hal tersebut, terdakwa menuliskan bahwa pelapor tidak cocok sebagai pimpinan dari Juli Jogja Jewelry, masih lebay, dan masih labil seperti anak kecil. Hal tersebut dipostingnya dalam akun Facebook dengan nama dari terdakwa. Dengan adanya permasalahan tersebut, pasal-pasal yang terkait dengan kasus ini jika dilihat dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah adanya pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan dengan sengaja dan tidak memiliki suatu hak untuk menyebarkan ataupun membuat suatu informasi ataupun dokumen elektronik yang berisikan tentang suatu penghinaan ataupun pencemaran nama baik dari seseorang yang lain dapat terancam hukuman pidana paling lama 6 tahun ataupun denda paling banyak 1 miliar. Adanya undang-undang lain yang mengatur tentang hal tersebut ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa siapapun yang menyerang kehormatan dan suatu nama baik dari seseorang yang lain dengan cara menuduhkan agar dapat diketahui secara umum dapat terancam hukuman pidana paling lama 9 bulan ataupun pidana denda paling banyak Rp4.500. Selanjutnya adanya dalam pasal 311 ayat 1 yang menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan suatu pencemaran tertulis ataupun tidak dapat melakukan suatu pembuktian tentang benar atau tidaknya tuduhan tersebut, dan jika dalam pembuktian tersebut tuduhan yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka dapat dikenakan fitnah dan dapat terkena hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun penjara. Sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur yang terpenuhi dalam satu pasal tersebut, di mana dalam kasus yang sedang dibahas ini bahwa jaksa penuntut umum menilai bahwa terdakwa memenuhi unsur dari pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, yang mana terdakwa dengan sengaja dan juga tidak memilikinya suatu hak untuk menyebarkan ataupun membuat suatu informasi di dalam laman Facebook milik terdakwa yang berisikan tentang penghinaan terhadap pelapor. Yang mana dalam unggahan tersebut terdakwa menuliskan bahwa pelapor tidak pantas menjadi pimpinan, lebay, dan masih labil seperti anak kecil. Dengan hal tersebut, pelapor merasa nama baiknya tercemari. Dan juga statusnya sebagai pimpinan dikatakan tidak pantas menjadi seorang pimpinan yang dapat merusak citra tempatnya bekerja, di mana dikatakan bahwa status sebagai pimpinan merupakan pilihan dari atasannya yang diberikan kepada pelapor, bukan kehendaknya sendiri. Selanjutnya adanya pelanggaran yang memenuhi unsur 310, ialah di mana terdakwa menyerang kehormatan dari pelapor dengan mengatakan bahwa pelapor sangat lebay dan labil seperti anak kecil. Dan hal tersebut dituliskan dalam laman Facebook milik dari terdakwa sendiri yang dapat dilihat banyak orang. Bisa kita lihat bahwa jika kita menuliskan status di Facebook, berarti kan kita ingin mengetahui
kita ingin banyak orang mengetahui tentang hal tersebut. Hal tersebut melanggar pasal 310. Ditambahkan dengan ada pasal 311 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala tuduhan yang dituduhkan oleh terdakwa yang diberikan kepada pelapor tidak terbukti secara sah telah dilakukan oleh pelapor. Hal tersebut membuat terdakwa memenuhi unsur pemfitnahan yang sesuai dengan pasal 311 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, kenapa kita harus melihat kenapa hakim sampai memutuskan untuk membebaskan terdakwa dan menolak segala tuntutan dari jaksa penuntut umum walaupun terdakwa telah menyebarkan status yang dinilai oleh jaksa penuntut umum dan pelapor sebagai pencemaran nama baik dan penodaan kehormatan melalui media elektronik yang terdapat dalam pasal-pasal yang telah dibahas. Tetapi adanya pertimbangan lain yang membuat suatu keputusan yang mana dilihat bahwa dalam tuduhan yang diberikan oleh pelapor dapat dibuktikan oleh terdakwa benar adanya, dengan mana pelapor terbukti melakukan mutasi terhadap beberapa petugas keamanan serta juga status dari terdakwa yang diunggah dalam laman Facebook miliknya merupakan bukanlah penghinaan tetapi berupa keluhan berbau kritik dan juga tidak menggunakan kata-kata yang mengarah pada pencemaran nama baik ataupun penodaan kehormatan dari pihak pelapor. Kata yang dipakai adalah oleh terdakwa ialah kata lebay. Jika kita artikan kata lebay ialah merupakan bahasa gaul atau bahasa anak muda yang konotasinya merupakan kritik lunak dan bahasa tersebut tidaklah melanggar etika. Dan postingan tersebut tidaklah menyerang kehormatan dari pelapor tetapi merupakan rasa resah dari perasaan terdakwa dan adanya perasaan kesal dan juga ditambah dengan rasa tidak puas dari keadaan yang dialami oleh suami dari terdakwa. Seseorang dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut telah diatur dan juga memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang mengatur tentang perbuatan yang dilakukannya. Di mana dalam kasus yang sedang dibahas saat ini, walaupun terdakwa telah menyebarkan isu mengenai pelapor yang dituliskan dalam laman Facebook miliknya, tetapi dapat dilihat bahwa isu yang dibagikan oleh terdakwa lewat laman Facebook miliknya tidaklah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum terhadap dirinya mengenai pencemaran baik, penghinaan maupun fitnah. Karena hal tersebut membuat terdakwa bebas dari segala tuduhan yang dijatuhkan JPU kepadanya. Ditambah adanya bahasa yang digunakan oleh terdakwa yang dituliskan dalam laman Facebook miliknya seperti lebay maupun label seperti anak kecil serta tidak cocok sebagai pemimpin di tempat kerjanya merupakan suatu kritik dari terdakwa dan rasa kekesalannya terhadap pelapor. Bukanlah penghinaan ataupun pencemaran nama baik, sehingga hal tersebut membuat terdakwa bebas dari segala tuntutan yang dijatuhkan kepadanya. Dengan adanya permasalahan tersebut, membuat kita belajar bahwa kita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial ataupun informasi serta dokumen elektronik. Apalagi kita tidak boleh menyebarkan ataupun malah membuat berita berisikan isu bohong ataupun memfitnah pihak lain secara langsung ataupun malah menggunakan media elektronik. Sekian penjelasan dari saya tentang permasalahan yang terjadi dalam informasi dan transaksi elektronik. Mohon maaf jika dalam menyampaikan saya adanya kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.